Halo Sinegrip, balik lagi sama gua Rashid Hari. Yang kali ini mau ngomongin sebuah film musikal yang sesuai dengan tren belakangan ini tidak dipasarkan sebagai sebuah musikal. Lo perhatiin coba, film-film musikal beberapa waktu terakhir itu trailernya, materi promosinya itu nggak ngeliatin film itu sebagai musikal. Joker kemarin misalkan, trailernya kan nggak musikal tuh. Makanya banyak orang penonton awam ya yang datang terus nonton dan kaget, anjir kenapa jadi film Disney gitu. Terus Wongkanya Timothée Chalamet itu kan juga sama. Gue bahkan nggak tahu Wongka itu musikal sebelum gue nonton. Begitu gue nonton kaget gue, anjir musikal ternyata dan keren. Itu lagi tren sekarang. Karena mungkin emang penonton masa kini itu nggak terlalu suka musikal kali ya. Alasannya apa sih dikit-dikit nyanyi bla 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 gitu. Tapi entahlah, nggak tahu ya. Soalnya agak aneh gitu kalau misalkan PH tuh ngerasa orang sekarang nggak demen musikal sampai harus bikin trailernya seolah-olah bukan musikal, terus kenapa lu bikin musikal? Well, tapi itu obrolan untuk lain waktu lah. Nah, kalau yang mau gue omongin sekarang ini adalah salah satu film musikal yang baru aja tayang kemarin ya. Baru tayang hari Rabu kemarin dan ini buat gue personal adalah salah satu film musikal paling keren dalam beberapa tahun terakhir, yaitu ada musikal yang berjudul Wicked yang merupakan adaptasi dari pertunjukan Broadway berjudul sama yang juga dibikin berdasarkan novel berjudul sama juga. Dan kayak yang banyak dari lo udah tahu, ini menceritakan soal dunia The Wizard of Oz yang kayaknya sih penonton film tuh udah familiar banget lah. Entah dari manapun ya lo taunya, entah itu dari film klasiknya tahun 1939 atau filmnya Sam Raimi yang sayangnya nggak bagus itu ya, Oz the Great and Powerful, atau dari novel atau dari Broadway, entah dari manapun. Tapi gue yakin Wizard of Oz ini hampir semua orang tahu lah. Lu udah tahu formulanya, lu udah kenal orang-orangnya, dari penyihir Oz yang walaupun baik tapi sebenarnya dia memalsukan kekuatan dia. Terus ada si Glinda, si penyihir baik hati dari utara yang kayak sempurna banget kayak bidadari. Terus villainnya itu adalah The Wicked Witch of the West sama saudara dia The Wicked Witch of the East. Lu pasti udah pernah tahu, familiar sama semua itu. Nah, yang ngebuat Wicked ini spesial ya, dia tuh adalah film yang bikin gua itu mikir kayak gini loh. What if semua hal yang kita tahu di kehidupan kita itu ternyata adalah kebohongan? Gimana kalau hal-hal yang selama ini kita percaya, entah itu sejarah, identitas orang-orang, oh si A pahlawan, si B itu penjahat, gimana kalau semua itu ternyata palsu? Semua itu ternyata rekayasa bikinan penguasa yang mereka bikin ya biar mereka tetap bisa berkuasa. Asli Wicked tuh bener-bener bikin gue mempertanyakan hal-hal itu. Soalnya dia sendiri adalah adaptasi dari Wizard of Oz yang ngobrak-abrik semua formula dari Wizard of Oz itu sendiri. Makanya tadi gue bilang ya, lu udah familiar sama pola ceritanya, lu udah familiar sama karakternya. But what if kalau ternyata semuanya itu adalah rekayasa? Gimana kalau kebenaran dari semua itu ternyata beda jauh? Misal soal The Wicked Witch of the West. Gimana kalau misal dia ternyata cuman perempuan biasa yang namanya adalah Elphaba Thorpe, yang dia tuh jadi korban bully bahkan oleh bapaknya sendiri ya, gara-gara dia tuh terlahir dengan kulit berwarna hijau. Gimana kalau ternyata dia orang baik yang diperlakukan buruk sama sekitarnya dan bukan penyihir jahat? Terus gimana kalau Glinda, si penyihir dari utara itu ternyata bukan sosok yang sempurna, suci kayak yang selama ini kita tahu, tapi hanya seorang gadis manja penyuka warna pink yang bisa dapat apapun yang dia pengenin karena dia tuh punya privilege gede banget. Itu diobrak-abrik semua formulanya. Itu mirip sama gini, kalau lu terapin ke dunia nyata ya, gimana kalau ternyata orang-orang yang kita kenal nih di buku pelajaran tuh sebagai pahlawan ternyata orang jahat aslinya. Atau sebaliknya, orang-orang yang kita kenal tuh misal penjahat, teroris dan segala macam ternyata adalah orang baik. Lu bakal berbuat apa? Nah, itu yang gue rasain, yang gue pikirin, yang bikin kepala gue tuh pusing pada saat gue nonton Wicked. Dan dua karakter tadi, si Elphaba dan Glinda, itu kenalan pada saat mereka bersekolah di Universitas Shiz. Tapi awalnya dua orang ini gak saling suka. Apalagi saat si Glinda itu tahu kalau Elphaba yang diam-diam punya kekuatan sihir itu merupakan siswi kesayangan dari Madame Morrible, itu kepala sekolah Universitas Shiz yang jadi idolanya si Glinda. Tapi singkat cerita, pokoknya nih setelah melewati banyak masalah, mereka berdua ini akhirnya bersahabat. Dan mereka itu bersatu buat menghadapi banyaknya ketidakadilan yang menghantui Oz. Soalnya di sini bener-bener dunia Oz itu dibangun kayak dunia yang seolah-olah itu dari luar kelihatan baik-baik aja, kelihatan normal, kelihatan harmonis, tapi sebenarnya ketidakadilan yang terjadi di situ banyak banget. Dan dua karakternya, si Elphaba sama si Glinda, itu jadi semacam kacamata buat penonton lah untuk kita tuh ngelihat semua ketidakadilan tadi. Dan ini dua karakter yang keren banget, yang gue sangat suka. Kalau Elphaba itu adalah perwakilan elemen drama di film ini, Glinda adalah perwakilan elemen yang lebih komedik, yang lebih ringan. Dan acting aktris-aktrisnya keren banget.
Si Cynthia Erivo yang meranin Elphaba, The Wicked Witch of the West, itu jago banget mainin adegan-adegan yang emosional. Nah kalau si Ariana Grande itu jago banget mainin gestur, asli gesturnya itu gila banget lah. Dari sebatas gestur-gestur receh kayak ngibasin rambut kayak gini, atau pada saat dia bete terus tidur gitu tuh, semuanya kreatif banget gesturnya. Dan semuanya tuh lucu, kayak orang kebanyakan gula. Lucu banget. Jadi kayak ini dua orang saling mengisi, sama kayak karakternya. Yang satu itu kuat di drama, yang satu kuat di komedik. Gak ada salah satu hambar. Drama doang gak ada yang menyegarkan suasana, hambar. Komedi doang gak ada drama yang kuat, dangkal jadinya. Ini saling mengisi, bertolak belakang tapi saling memerlukan, sama kayak karakternya. Dan kalau ngomongin chance Oscar nih, pasti kan pada udah mulai bertanya-tanya, ini gimana nih peluang Oscarnya dan segala macam. Gue nggak bilang peluang Oscar mereka berdua itu gede ya, tapi ada sih. Kalau Cynthia nih agak berat emang, soalnya Best Actress tuh kan kandidatnya keren-keren tuh. Jadi kalau urusan hitung-hitungan vote mungkin top 10 nih masuk, tapi kan Oscar nominasinya 5 orang ya. Jadi kalau untuk nominasi mungkin agak berat, walaupun masih sangat mungkin. Nah Ariana nih yang lebih gede chance-nya buat masuk Best Supporting Actress, ini lebih gede dia. Mungkin gak akan menang, tapi untuk dapat nominasi Best Supporting Actress Ariana gede chance-nya. Jadi kita tunggulah tahun depan kira-kira gimana prestasi film ini di Oscar. Nah kalau ngomongin cerita lagi nih, Wicked ini kan sebenarnya soal rasisme ya. Dia film soal rasisme yang gak dengan gamblang ngomong kalau ini kita ngomongin rasisme, tapi tetap kelihatan kalau ini sebenarnya adalah cerita soal racism. Makanya di saat yang meranin Elphaba itu adalah si Cynthia Erivo, cocok karena dia sebagai black people pasti sering mengalami hal seperti yang dialamin karakternya. Lebih cocok daripada versi Broadway musikalnya yang asli ya, yang meranin kan Idina Menzel tuh. Buat gue si Cynthia Erivo lebih pas untuk meranin Wicked Witch of the West di sini. Lebih masuk sama ceritanya. Nah tapi rasisme yang diangkat di sini itu bukan cuma dalam tanda kutip ya, karena rasisme dalam bentuk apapun, sekecil apapun, seremeh apapun tuh nggak bisa dianggap sebelah mata. Di sini rasisme yang diangkat bukan cuma yang terjadi di sekitar kita di lingkungan sosial, tapi di tatanan yang lebih tinggi gitu, yang udah melibatkan para penguasa. Karena gini, Wicked ini sebenarnya adalah cerita soal framing yang dilakuin di saat para penguasa itu memanfaatkan golongan-golongan yang dianggap berbeda, entah karena muka mereka, entah karena warna kulit mereka, kebudayaan mereka atau apapun itu, terus kemudian menyetir citra golongan itu ke arah yang negatif, dan kemudian ngebangun stigma kalau perbedaan yang mereka punya itu adalah sesuatu yang menyeramkan, yang harus ditakutin sama orang-orang. Tujuannya apa? Ya buat melanggengkan kekuasaan mereka sendiri. Ya kayak di Amerika lah contohnya, black people di sana kan sama tuh diperlakukannya, kayak seolah-olah tuh kalau ada orang kulit hitam, wah ini pasti orang jahat nih, pengedar narkoba nih, atau geng nih. Sama soal stigma negatif kayak gitu yang diangkat sama Wicked. Atau yang lebih remeh lagi soal penampilan deh. Coba kalau lu denger hal-hal seperti jubah hitam panjang, topi kerucut yang lancip yang warnanya juga hitam, terus sapu terbang kan yang ada di kepala lu pasti penyihir jahat tuh, serem tuh, nyulik anak-anak dan segala macam. Secara otomatis pemikiran kita itu langsung ngarah ke hal yang negatif, dan itu terjadi karena cerita yang udah diwarisin secara turun-temurun. Padahal mungkin aja ternyata hal-hal itu tadi, jubah, topi dan segala macam itu cuman sebatas pakaian, cuman sebatas pernak-pernik, tapi cerita yang dibangun dari dulu itu disetir ke arah yang negatif, dan itu yang coba disentil sama Wicked. Cuman masalahnya satu nih kalau ngomongin storytelling, durasinya agak kepanjangan. Jadi durasi Wicked ini part 1 ya BTW ya, ini masih part 1, part 2-nya rilis tahun depan tuh, November 2025. Nah part 1 ini durasinya adalah sekitar 160 menit, sedangkan versi Broadway-nya, versi fullnya ya, yang bukan part 1 part 2 tapi langsung jadiin satu, itu cuman 150 menit. Jadi part 1-nya versi film ini masih lebih panjang daripada the whole musical di Broadway. Itu agak kepanjangan sih. Masih ada beberapa adegan itu yang bisa ditrim, dipendekin atau dihilangin biar ceritanya itu lebih padat. Masih sangat bisa. Tapi untungnya musikalnya itu bagus banget. Jadi gue masih mengakui emang kalau ini kepanjangan, tapi gak terlalu kerasa karena adegan musikalnya sembah sujud gue nontonnya, keren banget. Ini loh musikal yang sesungguhnya, bukan kayak itu Joker volley aduk itu, nggak kayak gitu. Musikalnya Joker itu kan ya udah orang nyanyi, orang joget, udah joget nyanyi berkali-kali tapi ceritanya masih di situ-situ aja. Udah nyanyi berkali-kali tapi kita nggak nambah tuh pengetahuan soal karakter-karakternya, stagnan kayak kompilasi video klip doang. Nah Wicked ini ngasih contoh how to do a musical. Di saat ada musikal, ceritanya itu jadi maju,
ceritanya itu berprogres. Musikalnya itu bisa ngerakin cerita atau ngasih tambahan pemahaman ke penonton soal karakternya. Kita jadi lebih tahu soal karakternya. Kita juga tahu orang-orang di sekitar karakternya itu memandang dia seperti apa. Itu musikal. Nggak cuman asal nyanyi, nggak cuman asal rekam. Dan kalau ngomongin musikalnya, semua elemen artistiknya itu nomor 1. Bagus-bagus musiknya tuh gila, meledak-ledak musiknya. Terus koreografinya juga asik banget. Gue sering loh di film ini tanpa sadar tuh gue senyum karena ngeliat koreografinya kayak anjir asik banget gerakannya. Terus artistiknya juga kreatif banget. Contoh yang paling gue suka itu adalah ada adegan musikal settingnya itu di perpus yang banyak rak buku ya, tapi salah satu rak bukunya itu bisa muter kayak roda hamster gitu kayak di Inception. Nah, itu kreatif banget. Terus sinematografinya juga kelihatan megah, majestic banget. Itu semuanya bagus dan semua itu bisa disatuin dengan sangat oke, dengan sangat balance sama sutradaranya si Jon Chu. Dan akhirnya Jon Chu itu bisa ngasih musikal yang gak cuman memikat di mata tapi juga mengikat di hati. Enak dilihat, enak dirasain. Ada 2 sih yang jadi favorit gue adegan musikalnya. Yang pertama itu adalah pas lagu Dancing Through Life. Itu musikal yang mengawali persahabatan 2 karakter utamanya ya. Itu gue suka pada saat lagunya mati tapi itu jadi ada adegan yang gue gak akan spoiler tapi lu pasti akan tahu pada saat nonton nanti. Itu ada adegan di saat 2 karakter utamanya itu nari tapi gerakannya tuh aneh, awkward, tapi itu gak dibarengin musik, mereka narinya silence gitu dan itu menyentuh banget, hangat banget. Terus yang kedua jelas Defying Gravity. Jelas itu kan lagu yang paling legend ya dari musical Wicked dan itu memang yang terbaik sih, keren banget. Lagu Defying Gravity itu kan dijadiin klimaks dan emang worthy jadi klimaks. Semuanya itu memuncak soalnya. Ya visualnya, musiknya, emosinya tuh semua ada di level tertinggi lah pada saat Defying Gravity itu keren banget. Apalagi suaranya si Cynthia tuh keren banget ya. Kayak yang udah lu denger di trailernya pas dia ngambil nada tinggi di akhir lagu itu. Nada tinggi, closing, tulisan to be continued, langsung tuh penonton di studio gua tepuk tangan semua anjir. Itu adalah salah satu cinematic experience paling keren tahun ini. Dan yang gue suka juga adalah gimana di ending itu Jon Chu itu gambarin si karakter Elphaba, si Wicked Witch of the West itu bukan sebagai Wicked Witch. Dia nggak diliatin sebagai sosok penyihir jahat, tapi malah sebaliknya dia tuh kayak entitas yang apa ya, bahasanya mungkin agung gitu, kayak yang keren banget, agung banget. Dia kan bermonolog, monolog yang sebenarnya udah sering kita dengar di versi-versi Wizard of Oz yang lain. Dia ngomong kayak semua orang di sini tidak akan bisa mengalahkanku gitu. Tapi bedanya nih kalau di versi-versi yang sebelumnya monolog itu digiring ke arah yang negatif, kayak orang jahat yang menyampaikan kalau orang-orang baik ini semua akan ku kalahkan gitu intinya lah. Tapi di sini sebaliknya. Dia ngomong kalian tidak akan bisa mengentingkanku karena dia itu pengen melakukan perlawanan ke para penguasa yang jahat. Ya sekali lagi ini semua adalah soal framing. Ini semua adalah soal sudut pandang, perspektif yang beda-beda. Dan itu yang buat gue bikin Wicked keren banget. Well, kalau skor buat Wicked sangat berani, langsung gue kasih 9 dari 10. Ini salah satu yang paling keren tahun ini. Jadi silakan lu tonton di bioskop. Jangan nunggu di OTT. Di OTT, di laptop, di TV itu gak akan maksimal. Mau semahal apapun gadget yang lu punya, ini harus tonton di bioskop. Visualnya, musiknya, rasa yang lu rasain pada saat nonton itu bareng sama orang-orang di sekeliling lu, ini harus ada di bioskop. Jadi langsung gas. Dan buat yang nonton silakan bagiin review lu di kolom komentar, bebas. Mau sama kayak gue, mau berlawanan, mau bilang film ini jelek juga silakan. Yang penting tuliskan alasan lu di bawah, silakan ya. Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, as always ada berbagai cara. Ada super thanks, Saweria, dan lu juga bisa join membership sesuai dengan tier yang telah tersedia. Dan thank you banget buat yang masih setia join sampai hari ini, terutama beliau-beliau berikut ini ya dari tier Besti dan La Familia. Makasih banget, kalian sudah sangat berjasa bagi Cinecrip. Alright, kalau gitu gue Rashid Haris. Sampai ketemu di review-review berikutnya.